Pemerintah Bali menindak pembayaran kripto oleh turis asing. Pemerintah Provinsi Bali, teman-teman semua, pada beberapa hari terakhir ini memang lagi trending di utas Twitter dan di beberapa berita pemberitaan kripto mengulas memberitahukan bahwa pemerintah Bali menindak tegas bagi siapapun maupun WNA, WNI, bagi siapapun yang melakukan transaksi menggunakan selain rupiah ya, menggunakan kripto dalam kurung di sini maksudnya Bitcoin ataupun altcoin, maka pemerintah Provinsi Bali akan menindak tegas dan ini juga dikonfirmasi oleh Gubernur Bank Indonesia, teman-teman semua, akan dikenakan sanksi baik WNI ataupun WNA yang menggunakan kripto ya Bitcoin sebagai alat transaksi di wilayah tersebut ya, karena kita mengetahui bersama di Indonesia ya alat transaksi yang sah hanya menggunakan rupiah saja. Pemerintah Bali Indonesia menindak penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran oleh turis asing. Tindakan tegas mulai dari deportasi, sanksi administratif, sanksi pidana, penutupan tempat usaha, dan sanksi berat lainnya ini, kata Gubernur Bali. Apa yang dikatakan yang lain? Dia mengatakan bahwa turis asing yang berperilaku tidak pantas melakukan aktivitas yang tidak diperbolehkan dalam izin visanya, menggunakan kripto sebagai alat pembayaran dan melanggar ketentuan lainnya akan ditindak tegas oleh pemerintah. Nah, ini langsung diberitakan ya, yaitu ini bersumber dari bisnis.com ya, youtube-bisnis.com. Baik teman-teman, silakan saksikan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan Bank Indonesia tak segan memberikan sanksi ke warga negara asing dan warga negara Indonesia yang menggunakan aset atau koin kripto untuk pembayaran di Indonesia. Respon ini diberikan usai maraknya transaksi pembayaran menggunakan aset kripto oleh WNA dan WNI di kawasan Bali. Menurut Peri, hanya rupiah yang menjadi alat pembayaran sah di Indonesia. Kalau sanksi ditegakkan, ya akan ditegakkan jelas. Kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, kata Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur Kamis 25 Mei. Peri mengatakan Bank Indonesia akan segera melakukan penyelidikan terkait adanya warga negara asing yang menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran. Hari ini yang kemudian kita melihat secara technical analysis ya, untuk si Bitcoin kembali mengalami penurunan teman-teman ya, turun di bawah EMA 20 dan EMA 50 ya si Bitcoin ini dalam time frame daily hari ini teman-teman semua. Dan sini kita melihat dalam beberapa hari terakhir dan kita melihat ya untuk si Bitcoinnya itu terbentuk pola bearish engulfing ya, teman-teman bisa lihat secara langsung ya. Saya perbesar sedikit di sini teman-teman semua. Nah, si Bitcoinnya itu mengalami penurunan kembali setelah terjadi sinyal bahwa ini sinyal di tanggal 29 Mei kemarin ya, ini sinyal bearish yang terbentuk teman-teman semua, sehingga terjadilah berturut-turut beberapa hari kemudian terjadi pola kendali bearish di tanggal 30 dan sampai saat ini pun di tanggal 31 hari ini terjadi pola kendali bearish yang lumayan panjang, sehingga hari ini low daripada harga Bitcoin itu sempat menyentuh di 26.900-an US dolaran. Bagaimana pandangan Anda tentang si Bitcoin ini? Apakah akan mengalami penurunan lagi ke teman-teman semua dan bahkan mungkin bisa menyentuh kembali di titik resisten yang ini teman-teman semua ya, di garis kuning ini? Apakah mampu mengalami penurunan di situ di kisaran 26 ribuan yang mendekati di 25.000 US dollar per BTC-nya? Kalau menurut perspektif saya pribadi, memang untuk turun ke sana si Bitcoin ya memang agak susah sih ya teman-teman semua. Saya pikir ini hanya koreksi sedikit saja ya, mendekati di bawah 27.000 ya. Saat ini level terendahnya itu di hari ini di kisaran 26.900-an. Saya pikir teman-teman semua ini hanya uji coba saja untuk penurunan si Bitcoin yang kemudian dalam beberapa hari ke depan. Semoga ya, ini harapan kita semua, semoga si Bitcoinnya kembali mampu mengalami kenaikan sangat signifikan dan bahkan bisa mencapai kembali titik resisten terdekatnya di 28.400-an US dollar yang terjadi di tanggal 29 Mei kemarin. Saya tidak akan berbicara banyak di sini teman-teman. Baik, saya akan langsung ulas berita menarik apa hari ini. Saya akan berbicara ya berita big news terbaru di ruang kripto. Di antaranya big news datang dari Bybit meninggalkan negara Kanada teman-teman semua dengan beberapa
beberapa pertukaran lainnya termasuk Binance. Binance itu sudah meninggalkan di beberapa kalau tidak salah ya di beberapa minggu yang lalu atau di beberapa bulan yang lalu, yang kemudian ada berita menarik lainnya. Baik, saya akan langsung ulas. Bybit terbaru untuk kabur dari Kanada ya. Setelah Binance dan OKX, memang ada beberapa pertukaran kripto itu keluar dari negara ini karena aturan yang lumayan ketat di sana. Tetapi tidak semua pertukaran meninggalkan negara Kanada ini. Masih ada beberapa pertukaran yang masih beroperasi di negara tersebut, termaksud ada Coinbase, Kraken, dan beberapa pertukaran lainnya. Bybit mengutip pengembangan peraturan baru ini sebagai salah satu alasannya untuk keluar dari negara Amerika Utara itu, yaitu Kanada. Bybit telah menjadi pertukaran kripto terbaru yang keluar dari Kanada, mengutip pengembangan peraturan baru-baru ini. Dalam posting blog hari Selasa, Bybit memberitahu orang Kanada bahwa pada hari Rabu 31 Mei, entitas tidak akan dapat membuka akun di platformnya. Selanjutnya, pengguna Bybit Kanada yang ada tidak akan lagi dapat melakukan deposit atau perdagangan setelah 31 Juli. Bybit menyarankan para pengguna tersebut untuk menutup posisi mereka sebelum 30 September. Setelah itu mereka akan dilikuidasi. Ini terjadi karena segudang pertukaran kripto lainnya meninggalkan Kanada karena lingkungan peraturan di negara tersebut dalam jalan keluar yang terkenal hingga saat ini termaksud Binance, maksudnya beberapa exchange yang keluar dari negara tersebut ya. Ada Binance di sana, OKX, Paxos, DYDX, dan juga Bittrex. Tetapi di sisi lain ada beberapa exchange kripto yang mampu bertahan di negara tersebut. Di antaranya ada Coinbase, Kraken, BitBuy, dan beberapa exchange lainnya. Nah, mungkin ini salah satu berita juga yang mengakibatkan, ini mungkin salah satu ya berita fundamental yang kemungkinan kecil menurut saya, yang mengakibatkan Bitcoin kembali mengalami penurunan. Ya, memang erat kaitannya berita-berita seperti ini di ruang kripto ya, apalagi tadi seperti apa yang saya tunjukkan di video awal bahwa pemerintah Provinsi Bali itu menindak tegas bagi siapapun ya, bagi turis, WNA, WNI yang melakukan transaksi menggunakan kripto, teman-teman semua. Sehingga ini yang muncul ya, sangat banyak muncul di pemberitaan di Twitter, di pemberitaan media pemberitaan kripto itu memberitakan tentang Provinsi Bali yang menindak tegas turis ini, menindak tegas WNA, teman-teman semua, warga negara asing yang menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Tetapi perlu teman-teman catat bahwa negara Indonesia tidak melarang Bitcoin sebagai komoditas ya, karena Bitcoin diizinkan itu sebagai komoditas saja, sebagai aset, bukan sebagai alat transaksi pembayaran. Ada berita bagus ya. Di sini saya akan berbicara tentang penulis daripada The Bitcoin Standard yang bukunya itu lumayan familiar ya di industri cryptocurrency ini. Penulis Bitcoin Standard sekarang menasihati Presiden El Salvador yaitu Nayib Bukele. Amos namanya, mengatakan kepala outlet berita lokal bahwa dia yakin tentang kemungkinan El Salvador akan bebas dari utang dalam 5-10 tahun ke depan. Kenapa dia utarakan alasan ini? Karena dia mengetahui bahwa salah satu negara yang pro dengan kripto menerima Bitcoin sebagai alat transaksi di negaranya, yaitu El Salvador. Dan juga El Salvador ini menimbun Bitcoin, teman-teman semua, secara perlahan ya. Di sini Bukele juga sudah menginformasikan dia akan selalu membeli Bitcoin, dan dia juga berkomitmen akan selalu membeli Bitcoin sebagai cadangan aset negara tersebut. Seyfeddin Amos, penulis The Bitcoin Standard, sebuah buku ciri khas dalam ruang cryptocurrency, telah menjadi penasihat ekonomi terbaru untuk kantor Bitcoin nasional atau biasa kita kenal dengan disingkat dengan ONBTC atau ONBTC, Office National BTC El Salvador. Jadi kantor Bitcoin nasional ini, teman-teman semua, didirikan oleh si Nayib Bukele ini ya, Presiden El Salvador di akhir tahun lalu ya, kalau saya tidak salah di kisaran situ, teman-teman semua. Bagaimana pandangan Anda untuk berita hari ini? Apakah memang ya apa yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini salah satu penyebab ya bearisnya kembali Bitcoin ya, terutama si Bybit ini, kabar terbaru keluar dari negara Kanada dan memerintahkan ya bagi pengguna ya Bybit di Kanada, teman-teman semua, menarik dana mereka ya
jangan sampai terlikuidasi. Seperti itu teman-teman. Saya pikir cukup sekian informasi kali ini. Semoga berita kali ini menambah wawasan Anda di ruang kripto, apa yang terjadi di industri ini. Pastikan diri Anda terlibat di tim Crypto Daily Indonesia. Smash tombol like teman-teman. Subscribe, bunyikan loncengnya. See you tomorrow my friend. Bye-bye.